Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bital'ati khairil bariyah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sababil gawi ilal magamil arfa'i huwa ismati huwa urwati fastamsiki ya nafsu bil majdil adhimil amna'i amma ba'd. Sadatinal alawin al-aiza, para habaib, para sada al-alawiyah yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan mereka semua Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berikan keturunan yang saleh-salehah, Allah berikan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari mereka dan datuk-datuk mereka insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma. Dan juga para masyayikh, para guru, para ustadz, dan juga aparatur pemerintah, para hadirin dan hadirat yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan majlis ini membawa barokah, membawa manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Dan juga guru kita Al-Ustadz Baihaqi Adnan, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, mudah-mudahan Allah jadikan beliau sebagai jembatan untuk para kaula muda dan juga para umat Nabi untuk semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo kita ngaji, tolong dicatat apa yang saya sampaikan, tolong diingat-ingat apa yang saya sampaikan. Nanti akan ada poin-poin ilmu, poin-poin ilmu dicatat, diingat-ingat, karena ini tujuan dari majlis. Dikatakan bahwasannya alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hikmah. Tugas kalian itu dua, satu datang kepada orang soleh, dan yang kedua adalah mendengarkan wastima'il kalamil hikmah. Tugas kalian cuma dua ini, datang dengarkan, paham nggak paham yang penting dengarkan, jangan sibuk sendiri, jangan ngomong dengan temannya, dengarkan. Lalu apa yang didapat? Dikatakan fa innallaha yuhyil qulubal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar. Allah akan menghidupkan hati kalian yang mati karena dosa, karena maksiat, karena hal-hal jelek yang Anda lakukan. Allah akan hidupkan dan diberikan contoh seperti Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan Allah menurunkan hujan, itu tanah menjadi hijau. Begitu juga hati yang mati akan hidup. Oleh karena itu tugas kalian jika duduk di depan para ulama, duduk di depan para kiai, duduk di depan para habaib, ada dua: datang dengarkan, sisanya tugasnya Allah. Apa tugasnya Allah? Yuhyil qulubal mayyitah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu ayo kita ngaji sebentar, tolong dicatat, tolong diingat-ingat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bersamaan dengan rahmatnya Allah jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Supaya lebih semangat, saya ceramah sebentar, tolong didengarkan. Nanti masih ada para habaib, Habib Hanif, ada Habib Novel dan yang lainnya. Saya sebentar dicatat, diingat-ingat apa yang saya sampaikan, dicatat di HP-nya. Nanti sebelum saya tutup ceramah saya kasih satu pertanyaan tentang apa yang saya ceramahkan. Paham nggak? Nyatet nggak? Yang bisa jawab saya kasih hadiah air. Saya doakan yang minum mudah-mudahan bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah. Mudah-mudahan Allah muliakan bisa ziarah ke Kota Tarim. Nanti ada satu pertanyaan saya kasih hadiah air, juga saya kasih kenang-kenangan surban. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Tolong dicatat, tolong diingat-ingat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Ini berapa menit saya? 10 menit? Berapa menit? Sampai subuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, nikmat yang besar Allah dudukkan kita di tempat seperti ini. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, sahibul maulid,
Yang kemarin haulnya ada di kota Solo. Beliau mengatakan bahwasannya, Sayyidil Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasannya al-aswaq ar-rabiha ma hiya illa hadhil jumu' al-'azimah. Kata beliau, pasar yang menguntungkan bagi hati kita adalah majelis seperti ini. Jadi majelis seperti ini pasar suqul arwah. Ini pasarnya arwah. Dikatakan oleh para sholihin, hati kita kalau 3 hari nggak dengarkan Al-Quran, nggak dengarkan nasihat, nggak dengarkan daripada bacaan-bacaan, nggak digunakan zikir, maka akan sakit, akan mati. Kalau sudah mati hati, tandanya ada 3. Dinasehati nggak masuk, orang mati. Yang kedua, ibadah nggak kerasa nikmat, padahal ibadah itu nikmat. Sampai dikatakan oleh Rasulullah apa? Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Akan mencicipi kelezatan iman. Siapa? Yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Kita semua ngerasakan, tapi kenapa kelezatan iman itu nggak kerasa? Berarti hati kita ada yang salah. Kalau makan sate nggak enak, jangan salahkan satenya, salahkan gigimu atau badan kamu sedang tidak baik-baik saja. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lihat para salihin, mereka ketika membaca Al-Quran mendapatkan kelezatan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani sholat malam sampai berapa? 1000 rakaat. Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah sholat malam berapa rakaat? Sholat malam sampai 1000 rakaat. Syekh Ahmad Ar-Rifai sholat malam sampai 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin sholat malam sampai 1000 rakaat. Kenapa? Ladzah. Makanya para sholin merasakan kelezatan karena hatinya. Makanya dikatakan bahwasannya Allah itu punya tempat di muka bumi untuk memberikan rahmat, untuk bertajalli kepada hambanya. Apa? Kata Sayyidina Ali, Allah punya tempat di bumi, tempat Allah bertajalli, menurunkan rahmat. Apa itu? Yaitu adalah hati. Makanya kata Rasulullah apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau itu baik, dari ujung kaki sampai ujung rambut baik. Kalau itu jelek, dari ujung kaki sampai ujung rambut akan jelek. Makanya kalau orang tandanya hatinya jelek, mulutnya jelek. Orang nggak mungkin melihat yang haram kecuali hatinya kotor. Nggak mungkin bicara yang haram kecuali hatinya udah kotor. Nggak mungkin melakukan perzinaan kecuali dari hatinya udah buta, udah kotor, udah mati. Makanya tandanya hati mati ada berapa tadi? Ada berapa tadi? 1, dinasehati nggak masuk. Yang kedua, ibadah tidak terasa nikmat. Yang ketiga apa? Yaitu adalah suka melakukan kemaksiatan atau jatuh di dalam dosa nggak ngerasa salah. Kayak ada orang udah mati jatuh nggak sakit. Kenapa? Karena udah mati. Begitu juga orang yang melakukan dosa tapi nggak ngerasa salah, nggak menyesal, ini berarti tandanya hatinya udah mati. Dinasihati nggak masuk, ibadah nggak kerasa nikmat, dan juga kenapa? Kalau maksiat hatinya nggak merasa dosa. Oleh karena itu majlis seperti ini mudah-mudahan bisa menghidupkan daripada hati kita, insya Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Apa kata Habib Ali Habsyi? Hadhil jumu, acara seperti ini, al-aswaq ar-rabihah, yaitu adalah pasar yang sangat menguntungkan. Kita lihat pasar sekarang macam-macam, barang dari luar negeri, HP dari macamnya HP, mulai kamera, kosmetik, alat perabot rumah tangga, macam-macam. Begitu juga di tempat seperti ini, hal yang aksesorisnya hati, kameranya hati, semuanya yang berurusan dengan hati Allah tuangkan di tempat seperti ini. Oleh karena itu, ini kata Habib Ali Habsyi apa? Aswaq ar-rabihah, pasar yang menguntungkan. Nah, sekarang mau beli apa enggak? Apa Beb? Yang dijual di majelis seperti ini apa? Yang dijual di majelis seperti ini apa? Surga. Dijual di majelis seperti ini kata Rasulullah, surga. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, ghanimatu majalisu dzikri al-jannah.
Hasil dari majelis seperti ini apa? Surga. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah jalan, dipermudahkan untuk menuju surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Apa yang dijual di tempat seperti ini apa? Yang kedua, apa yang dijual di tempat seperti ini? Ghufranud dzunub, pengampunan dosa. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Allah punya malaikat. Malaikat itu keliling di muka bumi ini, keliling. Untuk apa? Yaltamisuna ahlal dzikri, mencari majelis zikir. Wa idza wajadu qauman yadhkurullah tanadau halumu ila hajatikum. Kalau udah dapat tempat seperti ini, malaikat manggil kepada yang lain. Malaikat yang lain sini. Ini ada majelis di sini. Nih, di tempat seperti ini, di majelis hadza min fadli rabbi, ada majelis. Ayo, semuanya kumpul. Ketika udah kumpul, kata Rasulullah SAW, udah semua selesai dari majelis, malaikat kembali ke langit. Kemudian Allah mengatakan, min aina ji'tum, datang dari mana kalian? Kata ulama, apa rahasianya Allah tanya kepada malaikat? Allah maha tahu. Tapi kenapa Allah tanya? Kata malaikat, kata ulama apa? Allah ingin menunjukkan kepada hambanya, Allah memiliki perhatian khusus kepada orang-orang yang berzikir, yang menyebut namanya. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan semua yang hadir, aku ampuni dosanya. Amin Allahumma. Malaikat nggak terima. Apa kata malaikat? Ya Allah, semuanya. Ada yang nggak ikhlas ya Allah. Siapa? Kameramen ya Allah. Kenapa kameramen? Dia nggak ikhlas. Kalau nggak diundang nggak datang ya Allah. Terus ada yang jualan di jalan itu nggak ikhlas ya Allah. Mereka mau nyari makan, mereka mau jualan, nggak niat pengajian. Apa kata Allah? Mereka yang jualan, kameramen, tukang sound, semua akan aku ampuni, kata Allah. Kenapa? Humul gaum la yasga bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan celaka orang-orang yang duduk dengan mereka. Oleh karena itu, majelis seperti ini dijual pengampunan dosa. Dengan kalian datang ke tempat ini, tidak keluar, mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang ketiga, apa yang dijual di tempat seperti ini? Darajah al-aliyah, derajat yang tinggi. Berapa banyak orang datang ke tempat ini, hatinya nyambung kepada Rasulullah, diangkat derajat. Berapa banyak orang datang ke tempat ini, lihat mereka para solihin, mendengarkan nasihatnya, tobat, jadi orang yang derajatnya tinggi. Karena kemaksiatan menurunkan derajat, karena dosa membuatmu hina. Di tempat seperti ini berapa banyak orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Karena apa? Karena hadir majelis seperti ini, hadir di pasarnya hati, membeli derajat dengan hadir di tempat seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang keempat, apa? Husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Coba kalian pikir, kalian pendosa, kalian sholat jarang, mabuk sering, zina pernah dilakukan. Kadang ada orang-orang itu yang dia nakal, pelaku dosa, ahli maksiat, datang ke tempat seperti ini. Dia mengatakan, apa tujuannya? Kadang ada orang, buat apa kamu nggak sholat hadir pengajian? Buat apa kamu itu mendosa? Kamu pemabuk, kamu ahli zina. Buat apa hadir majelis? Nggak ada gunanya, kamu mendosa. Jangan didekatkan orang seperti itu. Kenapa? Yang datang buat kamu datang ke tempat seperti ini, Allah. Allah punya tujuan mendatangkan Anda ke tempat seperti ini. Apa tujuannya? Liyaghfirok, Allah ingin mengampunimu. Liyarfa'ak, Allah ingin mengangkat derajatmu. Apa tujuannya Allah datangkan kamu ke tempat sini? Liyaj'alaka rafiquhu fil jannah. Allah ingin memberikan kepada kamu kesempatan untuk menjadi apa? Menjadi tempat apa nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, apa yang dijual di tempat seperti ini? Ru'yatul Habib, yaitu adalah apa namanya? Memandang wajah indah Rasulullah. Berapa banyak orang yang hadir tempat seperti ini, hadir majelis maulid, hadir majelis salawat, nggak lama dia pulang,
athar, hasil dari tempat seperti ini, Allah muliakan dia dengan bermimpi dengan Rasulullah SAW. Man ra'a wajhaka yas'ad. Orang kalau udah mimpi Rasulullah, hatinya akan dijadikan hati yang beruntung dan hatinya selalu dibuat ketenangan. Mudah-mudahan Allah bisa memuliakan kita untuk bisa memandang Rasulullah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya jangan jauh-jauh dari majelis seperti ini. Dikatakan oleh Imam Sirri As-Sigiti. Imam Sirri As-Sigiti mengatakan, man qasada maudian yukra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhah min riyadil jannah. Siapa orang yang datang ke tempat dibacakannya maulid, berarti dia telah menuju kebun-kebunan surga. Kok bisa orang tersebut dikatakan mendatangi daripada kebun-kebunan surga? Gal na'am. Karena dikatakan di annahu ma qasada dzalikal maudi' illa limahabbatin nabi. Karena nggak ada yang datang ke tempat seperti ini. Ini bukan kampanye, ini bukan apa bagi-bagi harta, enggak ada yang tujuan ke tempat seperti ini kecuali karena kecintaan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dan Rasulullah telah bersabda bahwasanya man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepada aku, kata Rasulullah, nanti akan menjadi temanku di surga. Oleh karena itu majelis seperti ini sangat istimewa. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terutama di akhir zaman, dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba anak ceramah sebelah sini, kayaknya banyak yang ketiduran sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, semuanya makhluk hidup. Mudah-mudahan barakah insya Allah. Amin Allahumma. Mau surban nggak? Dicatat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, dengarkan. Di akhir zaman ini tempatnya orang sumpek, susah, banyak masalah dan putus asa. Di akhir zaman banyak orang banyak orang tertimpa masalah, banyak orang putus asa. Ini ada resep dari Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Soleh Tanggul, tahu Tanggul? Dari Monas ke timur. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, kata Habib Soleh Tanggul apa? Kata Habib Soleh Tanggul apa? Dikatakan oleh Habib Soleh, ya waladi ma'ad syi yufarri fi hadzal waqt illa arba'atu asya. Di zaman yang seperti ini banyak masalah, banyak sumpah, banyak musibah, banyak orang yang putus asa. Ketahuilah tidak ada yang bisa membuat hati gembira melebihi dari 4 perkara. 4 ini yang membuat hati tenang. Siapa orang yang mencari ketenangan selain 4 ini salah. Banyak orang mencari ketenangan dengan bermaksiat. Banyak orang mencari ketenangan dengan makan-makan. Gak ada. Ketenangan itu di dalam hati. Dan Allah telah menyatakan bahwasanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kata Allah apa? Aku yang nyiptakan kamu. Aku yang nyiptakan kamu, aku lebih tahu kepada apa yang ada dalam dirimu. Dirimu kemudian tenang, kuncinya ada di hati. Dan hati itu kata Allah tidak akan tenang kecuali ketika kamu menyebut aku, kata Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih resep dari Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Kalau pengen tenang ada 4. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama zikrullah, berzikir kepada berzikir kepada Habib, saya udah sering zikir Habib, tapi kenapa zikir itu nggak membekas? Zikirnya kurang membekas kepada hati saya. Kenapa? Dengarkan, berarti ada yang salah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau memberikan kunci. Kuncinya zikir ada 2. Adzikir la yanfa illa ma'ad dawam wa la yu'athir illa ma'al hudur. Kuncinya zikir 2. 1 harus istiqomah. Baca sholawat seminggu, pray 2 tahun. Percuma. Atau baca sholawat 10.000 kemudian selesai, nggak bisa. Kayak orang dapat obat dari dokter suruh minum 3 hari, diminum sekalian. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna rajiun. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, ini yang pertama. Apa? Yaitu zikrul. Nah, kalau kepengen zikir itu membekas, syaratnya zikir kata Imam Haddad ada berapa? Zikir nggak akan membekas kecuali dengan istiqomah.
wala apa tidak. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Adzikir la yanfa illa ma'ad dawam. Zikir nggak mungkin manfaat kecuali dengan istiqomah. Wala yu'athir illa ma'al hudur. Zikir nggak akan membekas di dalam hati, kata Imam Haddad, kecuali dengan apa? Dengan hadirnya hati. Bacanya harus khusyuk. Kita megang tasbih sama lihat bal-balan. Megang tasbih sambil nggak bisa. Kalau zikir kepingin cepat masuk, syaratnya satu, yang pertama harus continue istiqomah, yang kedua harus hadirnya hati. Allahumma shalli Muhammad. Yang kedua, kata Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, orang kalau kepingin tenang di akhir zaman, apa yang pertama? Zikrul. Yang kedua zikrul Rasul, bersolah, baca solah, baca solah. Allahumma shalli Muhammad. Apa kata Habib Ali Habsyi? Mayan jalil agdar illa dzikrul muhtar. Nggak ada yang bisa menghilangkan daripada kesumpekan, kegelisahan di dalam hati kecuali dengan memperbanyak membaca sholawat. Oleh karena itu perbanyak membaca sholawat. Berapa beb sholawat beb? 100. Satu hari 100. Jangan panjang-panjang. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup. Udah cukup. Kalau pengen sempurna, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Tapi udah, Allahumma sholli Muhammad udah cukup. Yang penting 100. Sekali baca, boleh dicicil. Habis sholat 20. Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad. Sholat duhur, Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad. Sehari berapa? 100. Sampai dikatakan ada seseorang pemuda mimpi Rasulullah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa mimpi Rasulullah. Ada seorang pemuda mimpi Rasulullah, mengatakan dalam mimpinya Rasulullah nggak noleh. Ini cerita disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Kemudian Rasulullah nggak noleh, apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, a'anta ala ghadban? Apa kau murka sama aku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, galak, dalam mimpinya. Galima la taltafit aliyya. Kenapa kau nggak noleh sama aku kalau nggak marah? Apa kata Rasulullah? Li'anni la arafak. Aku nggak kenal sama kamu. Kenapa aku harus noleh? Loh, apa kata si pemuda? Kaifa la ta'rifni wa ana rajulun min ummatik. Gimana kamu nggak kenal aku? Aku ini salah satu umatmu ya Rasulullah. Ulama dari umatmu telah mengatakan seorang nabi lebih mengenal kepada umatnya daripada seorang ibu mengenal kepada anaknya. Bagaimana kau nggak mengenal aku? Kemudian apa kata Rasulullah? Li'annaka la tadkuruni bis-shalah. Kau jarang sholawat sama aku. Apa kata Rasulullah? Ini dapat nasihat. Ini nasihat. Ini nempeleng buat kita ini. Apa kata Rasulullah? Dengarkan ya. Umatku bukan cuman kamu. Bukan cuman orang Jakarta. Bukan cuman orang Indonesia. Bukan cuman zaman ini. Dari aku diutus oleh Allah sampai nanti hari kiamat itu adalah umatku. Fa inna ma'rifati bi ummati ala qadri salatihim aliyya. Apa kata Rasulullah? Aku kenal kepada umatku atas kadar banyaknya sholawat mereka kepada aku. Berapa kali kita kepada Rasulullah? Kalau kita banyak sholawat, Rasulullah akan kenal kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian ini pemuda bangun dari tidur, melazimkan dirinya untuk bersolawat 100 setiap hari. 100, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Allah kasih kemuliaan untuk mimpi Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Al-an arafat. Sekarang aku kenal kepada kamu. Ini pertanyaan buat kita. Kenalkah Rasulullah kepada kita? Nanti di hari kiamat semua orang lari masing-masing. Ya likulli mri'in yauma idzin sya'nun yugni. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Pada saat itu kalau kita nggak banyak sholawat, maka kita nggak akan dikenal oleh Rasulullah. Maka kata Rasulullah, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Celaka umatku yang nggak bisa ketemu sama aku nanti di hari kiamat. Kenapa? Semua nabi pada ketakutan. Pada saat itu hanya aku yang diterima oleh Allah syafaatnya. Ana laha. Oleh karena itu kata Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, nggak ada yang bisa membuat gembira di zaman seperti ini apa? Kecuali yang pertama apa tadi? Apa tadi? Zikrul. Yang kedua apa? Zikrul roh. Memperbanyak sholat. Yang apa? Yang ketiga apa?
Yang ketiga ibadah. Apa yang ketiga? Ibadah, Pak. Kadang orang-orang kalau nggak sholat sibuk. Loh, jangan ngomong sibuk. Yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih sehat Allah. Kadang ada orang-orang sekarang nggak apa? Ketika suruh sholat Jumat, sholat sibuk. Hati-hati loh. Kamu nggak muda terus, kamu nggak sehat terus, kamu nggak kaya terus. Apa kata Rasulullah? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika kamu kaya, kenali Allah ketika kamu senang, kenali Allah ketika kamu sehat. Kamu nanti akan sakit, kamu nanti akan sumpek, kamu nanti akan kena masalah. Mau minta sama siapa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa kata malaikat? Allah sibuk. Allah. Kenapa? Kamu dulu pura-pura sibuk, sekarang udah mulai sakit, Allah nggak kenal. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika kamu sehat, ketika kamu muda, ketika kamu kaya, ketika kamu miskin, kamu sakit, Allah akan kenal. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan apa kata Habib Soleh tadi, yang membuat bahagia di zaman ini ada berapa? Ada berapa? Apa yang pertama? Yang kedua, dzikrul Rasul, banyak sholat. Yang ketiga, ibadah. Pak, ibadahnya sholat 5 waktu jangan sampai tinggalin, Pak. Sholat 5 waktu jangan pernah tinggalin. Afdalul ibadat adaul faraid. Ibadah yang paling afdal itu menunaikan yang wajib. Paham ya? Yang wajib dijaga. Yang wajib dijaga. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan. Yang keempat, apa? Majalisud dzikri, yaitu adalah majelis-majelis zikir seperti ini. Yang ada kiainya, ada ulamanya, ada gurunya, ada habaibnya hadir. Ini majelis adalah nikmat. Sampai dikatakan bahwasanya innalillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha taba aishuh. Allah punya surga ada di muka bumi. Allah punya surga ada di muka bumi. Di bumi ini ada surga. Faman dakhalaha, siapa orang yang masuk ke surga itu, toba aisyuh, hidupnya akan enak, hidupnya akan tentram, hatinya akan tenang. Gal famahiyah, apa itu surganya Allah yang ada di bumi? Gal hiya majalisud dzikri, yaitu adalah majelis zikir. Coba Anda rasakan sekarang. Hah? Lupa sama utang, lupa sama anak, lupa sama istri, lupa sama bayaran besok waktunya ditagih utang. Kenapa? Karena kelezatan yang rahmat yang Allah turunkan di tempat seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup, dengarkan. Karena ini udah datang Habibnya. Hah? Sudah, cukup. Saya cukup tidak? Hah? Cukup. Hah? Lanjut. Udah jam 10 ini. Saya belum dikasih makan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, saya singkat dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Ini majelis ini yang paling mahal temanya. Apa temanya, Ustaz? Malam penuh. Dengarkan. Pak, cinta itu mahal. Cinta itu kenapa? Mahal. Cinta itu mahal. Cinta itu condongnya hati kepada seseorang. Mailul galab, itu cinta. Dan cinta ini sangat istimewa. Saya kasih 3 karena waktunya nggak cukup, banyak yang ceramah, dengarkan. Di antara istimewanya cinta ada 3. 1, yarfa'ud darajat. Cinta itu bisa ngangkat derajat. Dan nggak harus sama dengan orang yang dicintai. Kamu cinta dengan orang soleh, nggak harus sama. Kalau kamu sama dia, kenapa harus cinta? Kamu udah soleh kok. Cinta itu nggak harus sama. Cukup nyondongkan hati sama dia, cukup. Kamu tahu anjingnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ketika jalan ada anjing ikut. Ketika anjing ikut, noleh. Ini saya bahasakan bahasa kita supaya sampean paham. Kata Ashabul Kahfi, ada anjing. Gimana? Timpuk. Apa kata orang Jakarta? Timpuk ya?
timpuk, sambit, sambit, ya itu pokoknya dah. Ambil batu sambit, dilempar, tapi ya nggak bunyi dia. Si anjing ngelihat batu apa undi-undi, tapi nggak ada di kitab ini tambahan. Dilihat batu bukan undi-undi, lari ini anjing. Jalan lagi Ashabul Kahfi, anjing itu ikut lagi, sambit lagi, ambil batu, disambit lagi, ngelihat si anjing, batu apa pisang goreng, oh batu, lari si anjing. Ashabul Kahfi jalan lagi, anjingnya ikut lagi. Kata Ashabul Kahfi, ikut lagi anjingnya. Kata Ashabul Kahfi, kita kalau si Bo ini ketangkep sama raja, udah biarin, kalau dia gigit, kita gigit ulang aja. Jalan Ashabul Kahfi sampai masuk ke gua, ini anjing, karena dia nggak kenal juga sama Ashabul Kahfi, duduk di pintunya gua. Yang ajaib apa? Bukan cuman karomah Ashabul Kahfi, menurut saya yang istimewa itu apa? Yang juga istimewa adalah si anjing. Najis mughalladho, anjing najis mughalladho. Kenapa? Ketika ngikut orang soleh, cinta kepada orang soleh, tidur di gua, Allah sebutkan dari Al-Quran, wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Itu kambing tidur enak di depan pintu gua. Allah sebutkan lagi, wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Di balik Ashabul Kahfi, anjingnya juga dibalik. Apa hubungannya si anjing sama Ashabul Kahfi? Tapi Allah ingin menunjukkan, itulah kuatnya cinta. Najis mughalladho, hewan. Allah tidurkan 300 tahun lebih. Mengikuti siapa? Mengikuti Ashabul Kahfi. Bahkan dikatakan oleh ahli tafsir, ini anjing juga akan Allah memberikan kemuliaan untuk masuk ke surga. Senakal apapun kamu, sejahat apapun kamu bukan anjing. Kamu umat Nabi. Sejelek apapun, dosa apapun yang pernah kamu lakukan, asal kamu mau duduk dengan ulama, kamu mau duduk dengan orang soleh, derajatmu akan diangkat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini yang pertama. Yang kedua, apa istimewanya daripada cinta? Yaitu adalah ahsanur raihah. Ahsanu raihah. Cinta itu aromanya wangi. Dikatakan bahasanya aroma wanginya cinta mampu menutupi bau busuk dari bangkainya dosa. Orang kalau udah punya cinta, dia banyak dosa. Dosanya kena tutup sama apa? Dosanya kena tutup sama cintanya. Coba sahabat Nabi, siapa namanya? Nuaiman. Nuaiman itu minum minuman keras. Ditangkap para sahabat, diadili, dipukul, minum minuman keras lagi, dipukul lagi, minuman keras lagi, dipukul lagi. Kata sahabat, "Wih, terlaknat orang ini. Berapa kali sampai minum ketangkep terus?" Apa kata Rasulullah? Jangan dilaknat. Aku lihat di hatinya ada cinta sama Allah dan Rasulullah. Pelaku dosa, tapi dia punya cinta. Aroma cinta mampu menutupi bau busuk dari bangkainya dosa. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir sebagai penutup, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya udah dikasih kode sama panitia. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Agwa asbabut taubah. Cinta juga penyebab terkuat orang bisa tobat. Orang bisa tobat. Apa penyebabnya? Dengarkan, diantaranya cinta. Pak, kalau tobat gampang. Tobat itu gampang. Apa tobat? Tobat itu ada 4. Taubatan nasuha. Hati menyesal, lisannya berzikir, menjauhi tempat yang membuat kita dosa, berjanji tidak mengulangi lagi, tobat. Diampuni dosanya seperti bayi baru lahir. Ini tobat. Siapa orang yang ingin tobat? Syaratnya cuma 4. Apa? Hatinya menyesal. Yang kedua, lisannya berzikir dan istighfar. Yang ketiga, menjauhi tempat yang membuat kita dosa. Yang keempat, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kau lakukan 4 ini, kau diampuni dosanya seperti bayi baru lahir. Yang jadi masalah bukan tobatnya, gimana caranya kita sampai ke pintunya tobat. Kita mau sampai ke pintunya tobat. Saya pelaku dosa, gimana saya supaya saya punya keinginan tobat? Nah, kalau ingin tobat caranya ada 4. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan digiring untuk ke pintu tobat. Bukan tobatnya, ke jalan untuk menuju tobat.
Apa 4 itu? Lah ini waktunya nggak cukup. Insya Allah tahun depan kalau diundang lagi kita lanjutin. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah insya Allah. Mudah-mudahan manfaat insya Allah. Sebelum saya tutup saya kasih saya minta waktu 2 menit boleh? Saya minta waktu 2 menit. Yang bisa jawab angkat tangan. Yang saya tunjuk yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah surban. Pertanyaan terakhir. Sebutkan. Yang bisa jawab angkat tangan. Tolong mikrofon disiapkan satu lagi. Mikrofon disiapkan. Pertanyaannya adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah apa di zaman seperti ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Di zaman seperti ini zamannya orang sumpah. Orang banyak masalah, orang banyak musibah. Orang kalau ingin hidup bahagia, sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Yang bisa jawab angkat tangan. Apa perkara yang bisa membuat manusia hidup tenang di zaman seperti ini itu apa dan kata siapa? Siapa yang bisa? Coba yang baju hitam ini. Ya nggak pakai songkok. Kasih. Maju. Kasih. Saya hitung 3 nggak megang mikrofon gagal. 1, 2, 2,5. Siapa namanya? Fajar Habib. Fajar. Iya. Kamu kenapa terbit dulu masih malam, Jar? Jar dari mana Jar? Dari. Siapa? Minggir gak kena syutingan nanti. Fajarnya malam terus nanti. Dari mana Fajar? Aslinya Jogja Habib. Oh nggak tanya aslinya, tanya sekarang. Di Pondok Aren. Deketnya tuh POM. Ya. Iya udah. Ya udah. Apa jawabannya Fajar? Yang membuat hati bahagia di zaman seperti ini ada berapa Fajar? Menurut Soleh Tanggul, Habib Soleh Tanggul ada 4. 1. Yang pertama zikir kepada Allah. 2. Yang kedua bersolawat. Apa? Bersolawat. Yang ketiga. Yang ketiga ibadah. Yang keempat. Yang keempat majelisul zikir atau majelis zikir, datang ke majelis zikir. Majelis zikir atau datang ke majelis zikir. Coba ulang. Ada berapa? Ada 4. 1. Zikir kepada Allah. 2. Bersolawat kepada Nabi. 3. Ibadah. 4. Datang ke majelis zikir. Nomor 2. Bersolawat. Nomor 1. Zikir kepada Allah. 4. Aduh lupa lagi Habib. Cepat. Datang ke majelis zikir. 3. Yang ketiga ibadah. 1. Zikir kepada Allah. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah. Umurnya barokah, qabul hajat. Hadini yakutun saleh. Jalibah li kulli khair. Dafi'ah li kulli syar. Kama nawa salafuna saleh. Allah maftah alaihi fudal arifin. Alimhu ilmu ta'wil. Wa yahdi ila sawi sabil. Wa krimhu bi ziyaratil Makkah wal Madinah. Wa ziyaratil tarim. Ma'al lutuf wal afiyah. Wa kama nawa sayyidil habib Umar. Wa lahadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jar. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Apa Jar? Oh iya sini. Mau salim Fajar. Apa? Sorbannya kata bapaknya. Kok berani kamu minta surban saya Jar? Mau dikasih? Terima kasih Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Betul sama Fajar, Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Aduh. Gemetar aku dah. Ini yang bisa saya sampaikan, minta maaf terlalu panjang ceramahnya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil, bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.